Baik, selanjutnya agar kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik serta dapat memberikan manfaat untuk kita semua, mari kita sejenak berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara selanjutnya yaitu tentang sosialisasi pengelolaan kinerja. Mari kita simak sosialisasi tentang pengelolaan kinerja guru oleh narasumber hebat kita yaitu Ibu Suryaningsi SPD MPD. Ibu Suryaningsi merupakan Kapten akun Belajar ID Kabupaten Snik. Beliau juga merupakan penggerak bergema serta beliau juga merupakan finalis guru inovatif jenjang SMA tingkat nasional tahun 2023. Kepada Ibu Surya, silakan dengan hormat. Ya, terima kasih Ibu moderator kita, Ibu Siska Susilawati. Selamat malam. Tidak lupa juga saya menyapa partner saya malam ini, Pak Zainal Abidin. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya, Oke, selamat malam juga Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini bersama kami ya, yang insya Allah 3 malam ya Bapak Ibu semuanya. Nah, baik, apa yang akan kami bagikan hari ini atau malam ini, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu semua itu sudah pada dapat ya ilmunya. Namun tidak apa-apa kita menguatkan pada malam hari ini terkait apa sih yang akan kita lakukan pada saat observasi kinerja guru, seperti itu. Karena saya yakin pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan miskonsepsi yang ada di sekitaran kita. Nah, seperti apa itu? Izin saya berbagi, ini pun materi merupakan bagian dari pembekalan yang kami dapatkan dari program Bergema dan program yang secara khusus diadakan oleh BLPT Pusdatin Kemendikbudristek untuk memang kami bagikan, diseminasikan kepada rekan-rekan pendidik semuanya. Izin saya share screen. Apakah di layar sudah terlihat? Konpros Sudah ya? sudah terlihat dengan jelas. Baik. Jadi teman-teman semuanya, jadi izin saya panggil teman-teman saja ya supaya lebih akrab. Jadi nanti dikasih informasi Bu Siska ya, soalnya di pengaturan sistem sengaja kita mute untuk seluruh peserta biar materinya dapat semuanya seperti itu, tidak ada suara bocor atau ada share screen yang nulis-nulis dan seterusnya. Baik, jika slide saya tidak bergerak, tolong diinfokan. Jadi pada malam hari ini kita refreshment Bapak Ibu ya, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah mengenai tahap pelaksanaan. Nah, diawali dengan reformasi birokrasi tentunya dari arahan Presiden bahwa mengingatkan bahwa kita harus tetap fokus pada misi besar kita, yaitu reformasi struktural yang harus terus tetap berjalan. Reformasi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, baik itu berupa reformasi regulasi, reformasi birokrasi. Ini disampaikan pada pidato sidang Kabinet Paripurna video conference pada 14 April 2020 di Istana Kepresidenan Bogor. Nah, apa sih yang inti dari arahan ini? Di mana teman-teman sebenarnya yang pertama itu adalah birokrasi yang berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian reformasi birokrasi yang tujuannya adalah bukan menjadi tumpukan kertas. Dan yang ketiga adalah birokrasi lincah dan cepat. Nah, tentunya di sini ada RUU ASN yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Dan saya yakin teman-teman semuanya sudah pada baca ya. Kalau belum membaca bolehlah nanti dilirik-lirik seperti apa. Nah, mengapa sih kita bahasnya seperti ini? Nah, jadi kita tidak langsung ke tahap pelaksanaannya seperti apa. Jadi nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya Pak Abi. Jadi apa yang saya bahas malam ini tuh merupakan penyegaran dulu terkait ini kan sudah pernah kita dapat di bulan 1 ya, di bulan Januari. Nah, yang pada malam hari ini itu merupakan refreshment, kita mengingatkan kembali seperti apa sih pengelolaan kinerja itu. Nah, mungkin sebelum sampai ke sini saya ingin mengecek dulu nih teman-teman yang ada di room saat ini apakah semuanya sudah makan malam? Boleh diketikkan 1 jika sudah, diketikkan belum nomor 2, atau sementara ngemil makan sambil webinar mengetikkan nomor 3. Boleh, silakan. Kalau 1 sudah, 2 belum, 3 sambil menyimak webinar sambil makan. Silakan. Nah, jadi kita santai saja ya Bapak Ibu, teman-teman semua santai saja. Nah, ini juga namanya berbagi praktik baik. Nah, insya Allah nanti mengenai sertifikatnya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Siska ya. Syaratnya seperti apa, berapa jam, kapan masuknya, terus gimana. Wah, ada yang seru nih, ada yang makan sambil webinar. Oke, seru ya. Terima kasih responnya ya. Keren semuanya. Wah. Baik, jadi kita upayakan tepat waktu supaya kita tidak terlalu bermalam-malam ya. Kita mau menikmati malam Sabtu, besok kita masih ngajar juga. Soalnya kita akan standby 3 malam ya, Bu Sis ya. Oke. Ya, Selanjutnya, oke saya lanjut. Nah, pertanyaan kedua nih. Dari istilah yang Bapak Ibu teman-teman dapatkan pengelolaan kinerja sampai hari ini kira-kira satu kata yang paling meresahkan itu apa? Boleh diketikkan di kolom chat. Bukan satu kata yang kita pahami, tapi satu kata yang paling meresahkan itu apa? Boleh saya cek ombaknya dulu ya. Boleh saya cek ombaknya atau kalau ada yang mau raise hand boleh. Nanti kita open mic-nya ya. Silahkan diketikkan di kolom chat, kira-kira satu kata yang paling meresahkan yang berkaitan dari pengelolaan kinerja guru sampai di tahap pelaksanaan observasi itu kira-kira seperti apa ya? Apakah misalnya yang meresahkan, misalnya rubrik, ataukah misalnya modul ajar, ataukah misalnya observasi dan sebagainya. Silahkan boleh diketikkan di kolom chat. Observasi, observasi. Semuanya resah dengan kata observasi nih Bu Sis ya. Ya, jadi tepat sekali ya. Jadi kita berada di room yang sudah sesuai karena malam ini memang kita akan memberikan seperti apa sih observasi itu. Padahal kalau kita share apa sih kita cari, observasi itu kan artinya pengamatan ya. Nah, apakah pengamatan seperti apa sih yang diharapkan di PMM itu? Mungkin ini yang meresahkan. Baik, jadi saya bisa lihat ada tambahan modul ajar. Santai, biasa kita akan bahas modul ajar. Di sesi ketiga, di hari terakhir kita akan kuis. Nanti akan mendapat door prize ya, Bu Sis ya. Jadi materi hari pertama, hari kedua kita coba-coba kumpul ke dalam hari ketiga sambil kita bahas materi, kita juga mengadakan kuis seperti itu. Nanti kita akan berikan 3 door prize terbaik deh untuk teman-teman semua, untuk sebagai penyemangat dalam mengajar. Oke, keren. saya lanjut. Jadi kita sudah pas ya jadi observasi dan modul ajar. Keren. Nah, terkait hal ini, bahwa di agenda transformasi itu ada 2 poin penting. Yang pertama, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Yang berikutnya adalah digitalisasi manajemen ASN. Ada yang bilang gajinya naik, tapi barang-barang di sekeliling juga naik, seperti itu ya. Jadi berbanding lurus. Nah, ada 6 area perubahan yang kita harapkan. Yang pertama itu adalah paperless, artinya kita meminimalisir penggunaan kertas. Kalau teman-teman semua di sekolahnya sudah biasa menggunakan apa sih misalnya ujian berbasis digital,
Jangan kembali lagi deh yang ke model kertas kan seperti itu. Nah, ini yang maksudnya paperless. Namun jika misalnya mengkondisikan sekolahnya Bapak Ibu, teman-teman semua jauh dari internet, nah bagaimanalah kita pandai-pandai sebagai pendidik menggunakan apa yang ada di sekitar, seperti itu. Yang kedua, digital signature yang saat ini juga sementara dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah automasi, semua bersifat otomatis. Kemudian transparansi, ada keterbukaan, siapapun bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada secara transparan. Terus ada perubahan kolaborasi bahwa di era saat ini kita tidak bersaing ya. Nah, kalau saya dengan Bu Siska kemarin kan sama-sama finalis nih. Kalau dipikir kita itu kan bersaing ya untuk mendapat kalimat terbaik, tapi tidak ada seperti itu karena kita selalu berkolaborasi. Seperti pada malam hari ini juga apa yang kami lakukan itu merupakan satu bentuk kolaborasi untuk berbagi praktik baik apa yang kita sudah terapkan di dalam kelas atau di dalam sekolah. Yang berikutnya adalah interoperabilitas, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran statistik aparatur sipil negara dari BKN, di mana jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan P3K itu sangat luar biasa, dan ini semua nantinya diharapkan bagaimana mengelola kinerja, melakukan pengelolaan kinerja itu di PMM, sampai di tahap bulan ini yang diharapkan itu sudah sudah melakukan di perencanaan untuk observasi, diskusi observasinya. Nah, mengapa? Karena semua tujuannya itu adalah agar kita merdeka belajar. Nah, ini adalah gambaran di mana 26 episode yang telah diluncurkan terkait kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek. Baik, saya lanjut untuk visi transformasi. Yang pertama adalah filosofi, di mana kita itu selalu berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu harus aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Namanya juga murid, kalau misalnya pembelajaran kita menyenangkan, mau berbasis ke peserta didik, ke murid, ya tentu harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi mereka. Dan budaya sekolah ini yang perlu kita tingkatkan, yaitu refleksi, belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, hasil belajar murid seperti apa? Tentu yang diharapkan adalah ada peningkatan secara berkelanjutan. Baik, visi transformasi peran guru, saya yakin ini sudah ya, kita sudah dapatkan, termasuk prinsip dasar transformasi guru dalam semangat merdeka belajar. Kemudian, transformasi pengelolaan kinerja. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan di pra-service, kemudian in-service atau dalam jabatan, dan post-service purna jabatan. Baik. Selanjutnya, transformasi paradigma pengelolaan kinerja. Itu selalu diawali dengan ini ya, ada pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran. Nah, ada kekeliruan, yaitu IP yang ditutupi, misalnya mengurangi resiko penyimpangan, banyak prosedur dan administrasi, membangun perilaku patuh. Pencapaiannya seperti apa? Memastikan pencapaian target, banyak indikator dan monitoring, membangun perilaku orientasi pada target. Pembelajarannya, kita memastikan peningkatan individu dan tim. Tentu membuka banyak kesempatan belajar dan membangun perilaku belajar. Nah, kata-kata perilaku inilah yang nantinya akan muncul di tahap praktek kita ya. Seperti itu. Nah, saya lebih maunya ke mana ya? Sini, kita cek ya. Ini sudah ya, ini hanya refreshment saja terkait di materi kemarin di bulan 1. Dan yang terpenting adalah untuk mewujudkan transformasi tata kelola guru, Kemendikbudristek berkolaborasi bersama BKN. Jadi mungkin masih ada di daerah teman-teman semua, di mana sebenarnya kalau kita sudah mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM, itu tidak perlu lagi melakukan pengisian SKP di BKN ya. Soalnya nanti akan terintegrasi, seperti itu. Cuman yang kita lihat itu ternyata masih banyak guru-guru yang harus mengerjakan di 2 tempat, ada di PMM, ada di SKP, dan mungkin ada tambahan lagi dari kebijakan daerah setempat. Seperti itu. Nah, ini
Nah, jadi kalau seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan kinerja guru? Nah, kita perhatikan. Ada praktek kinerja. Praktek kinerjanya seperti apa? Nah, kalau guru nanti ini peningkatan praktek kinerja melalui observasi kinerja. Kemudian ada pengembangan kompetensi. Guru itu mengembangkan kompetensinya. Kemarin kalau masih ingat RHK berapa poin yang kita masukkan. Nah, nanti itu yang menjadi target kita selama 1 semester. Kalaupun sudah melebihi silahkan, namun yang akan diupload nanti dalam PMM itu sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Yang berikutnya adalah pengelolaan penugasan guru dan tenaga kependidikan. Di sini berupa pelaksanaan tugas tambahan kita. Itu seperti apakah wali kelas, ataukah misalnya kita pembina ekstrakurikuler di sekolah, dan sebagainya. Pengelolaan kurikulum dan perencanaan satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran. Ini outputnya untuk guru adalah kontribusi dalam penyusunan KOSP dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk KOSP ini nanti akan diupload oleh kepala sekolah termasuk dengan rekapan daftar hadir guru di kelas seperti itu. Selanjutnya perilaku kerja yang disingkat dengan berakhlak. Ada yang tahu kepanjangan berakhlak? Boleh diketikkan di kolom chat yang masih ingat nih kepanjangan dari berakhlak. Sambil kita penyegaran ya. Kira-kira berakhlak ini kepanjangannya apa nih Bapak Ibu, teman-teman semua? Boleh di chat. Ada yang ingat bernya, ada yang ingat A-nya mungkin, ada yang ingat K-nya, silahkan. Atau ada yang mau resen? Oke, ada yang mau resen nih ya. Ibu Sukmawati ya. Oke, kita coba. Boleh open mic, Bu Sukma? Boleh silahkan. Yang masih ingat berakhlak? Silahkan. Yang raise hand. Berakhlak ini kepanjangan dari apa sih sebenarnya? Boleh, saya sudah buka akses ya untuk open mic. Silahkan bagi yang ingin menjawab Oke, Ibu Agusti, silahkan Bu Agusti. Apakah sudah bisa? Apakah sudah bisa ini? Open mic, Bu? Ya, Oke. terima kasih. Berakhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Boleh diulang sekali lagi, Bu? Berakhlak. Oke, berorientasi pelayanan akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, betul sekali. Kita beri aplaus untuk Ibu Agusti ya. Wah, keren. Ya. Oke, betul. Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi jangan lupa berakhlak ini apa gitu ya. Jangan sampai kita sudah sampai di tahap observasi nih. Pimpinan menanyakan berakhlak itu seperti apa. Nah, ini kan yang perlu kita pertajam ya. Jadi sambil kita refresh, jadi betul-betul kita refresh. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gusti. Selanjutnya nih, masih ingatkah Bapak Ibu, teman-teman semua, pilihan indikator praktik kinerja guru yang dipilih pada bulan Januari kemarin? Nah, tidak ada di luar dari ini kan? Semuanya ada masuk dari 8 ini, cuma kita pilih salah satunya. Nah, nanti ini akan berbeda munculnya pada saat kita akan melakukan observasi. Seperti itu. Jadi jangan sampai yang dipilih kemarin penerapan disiplin positif, terus ngakunya misalnya di bulan 2 loh kok yang penerapan disiplin positif harusnya kan umpan balik konstruktif, seperti itu ya. Jadi belum ada keluhan sampai saat ini terjadi perbedaan indikator kinerja yang dipilih pada bulan Januari dengan yang akan dilakukan di bulan 2 itu. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya, poin penting. Nah, ini ya, dokumen akuntabilitas yang dimaksud KOSP, rangkuman kehadiran dan bukti dukung tugas tambahan. Jadi tugas kepala sekolah yang mana? Yang dua ini ya, KOSP dengan rangkuman kehadiran. Kalau ada yang nanya, rangkuman kehadiran itu modelnya yang seperti apa, Bu Uya? Nah, jadi rangkuman kehadiran ini bebas, itu diberikan kesempatan kepada satuan pendidikan, silahkan merancang sendiri, tidak ada format baku, intinya tersusun rapi, jelas di situ bahwa guru A dalam satu semester itu ngajarnya berapa jam totalnya misalnya ya, dalam sepekan terlihat, dalam 1 bulan terlihat. Jadi jika dalam sebulan kita hitung dengan kalender akademiknya ya totalnya sekian jam, itu kita bisa persentasekan. Ada yang izin sakitnya sekian persen itu terlihat. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan untuk diupload oleh kepala sekolah. Makanya di sini keterangannya adalah disusun oleh kepala sekolah. Nah, kalau guru di mana? Nah, dokumen kita ini sebagai guru di sini. Bukti dukung tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua kemarin memasukkan tugas tambahannya sebanyak 4, maka yang dimasukkan nanti bukti dukungnya ya keempat-empat ini, tidak boleh dipilih salah satunya. Jadi harus kita pilih 4, misalnya Wakasek, pembina ekstrakurikuler, pembina OSIS, kemudian kepala lab misalnya, kemudian ada lagi tugas tambahan. Nah, ini akan muncul di PMM dan jelas akan ditagih bukti dukungnya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi ya aspek berakhlaknya, jadi muncul sendiri ada berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada teknis pelaksanaan. Apakah ini masih terlihat? Apakah di PPT saya yang kedua terlihat? Sudah hilang sekarang, Bu. Oke, Tadi terlihat. saya stop share. Bu Sis, saya sisa punya waktu berapa menit? Masih lama ya? Masih ada ya? Masih ada, silakan, Bu. Oke, jadi saya izin presentasi untuk tahap pelaksanaan yang akan nanti didemokan langsung oleh Pak Abi ya. Jadi saya hanya memberikan gambaran ininya saja. Jadi tahapan pelaksanaan untuk ini, jadi kita ada panduan teknis, fitur pengelolaan, jadi ini khusus untuk guru ya. Jadi nanti kita demokan supaya terlihat yang mana guru, yang mana kepala sekolah, terus apa sih perbedaannya. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa selalu ada tahap perencanaan. Mungkinkah di dalam room ini masih ada yang belum merencanakan RHK-nya? Boleh? Raise hand, saya lihat. Kita cek ombak lagi apakah peserta kita yang hadir pada malam ini masih ada yang belum selesai RHK-nya? Masih ada? Aman ya semuanya? Oke. Aman. Selanjutnya. Di kolom chat masih ada yang tidak aman, Bu. Oh, masih ada yang tidak aman ya? Ada, Bu, temanku Ada, yang Bu, temanku yang PLT. PLT. Oh, ada ya yang belum. Nah, kita lihat kalau yang PLT itu biasanya dia mengikuti induknya dulu. Induknya di mana, kemudian bisa merencanakan RHK. Yang penting juga sudah mengajukan ke menu bantuan, jadi tinggal menunggu tindak lanjut ya dari tim PMM, seperti itu. Kalau kemarin kita punya batas waktu di Januari, sekarang kan diperpanjang sampai Maret karena banyaknya kendala-kendala. Tapi alhamdulillah di sini hanya beberapa ya. Oke. Saya lanjut. Nah, di tahap pelaksanaan, inilah yang dimaksud kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian terhadap rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi kalau ada yang bertanya gimana rubrik untuk penilaian observasinya, itu ada di akun kepala sekolah dan saya yakin sudah tersebar juga di beberapa grup formatnya yang seperti apa. Kemudian nanti akan muncul penilaian rangkuman dari pencapaian guru.
Nah, ini ya, jadi perencanaan itu kita sudah buat timeline-nya itu dari Januari sampai Maret. Jadi jangan khawatir kalau masih ada yang sampai hari ini belum berhasil membuat RH-nya, masih ada waktu sampai Maret. Nanti pelaksanaan ya sampai ini 1 semester ya, sampai diharapkan selesailah pada Juni 2024. Mengapa kita mencoba mengikuti panduannya supaya kita tidak tidak menumpuk pekerjaan kita. Kalau misalnya sampai bulan ini, misalnya bulan ini dianjurkan kita sudah mengupload RPP atau modul ajar, ya tujuannya agar kita bisa mempersiapkan hal-hal lain lagi di bulan Maret dan seterusnya. Kemudian, jika kita sudah melaksanakan kinerja, maka tampilannya akan 100% ya. Namun jika belum, mungkin nanti boleh intip-intip di pengelolaan kinerjanya itu kira-kira sudah berapa persen nih teman-teman semua. Apakah ada yang sudah masuk ke 50%, 75%, atau masih di 25%, atau masih ada yang sama sekali 0% karena belum melakukan apa-apa. Itu tidak apa-apa ya, karena waktunya masih panjang. Cuman memang perlu kita perhatikan, kita perlu pakai prioritas dan manajemennya agar nanti betul-betul di bulan Juni itu sudah kelar semua. Nah, pelaksanaan kinerja seperti ini nanti akan diawali oleh cek langkah observasi. Setelah itu, setelah kita mengklik cek langkah observasi, maka akan tampil pelaksanaan observasi. Misalnya di sini, gurunya memilih indikator keteraturan suasana kelas. Maka nanti akan muncul kapan indikator observasinya itu berhasil. Nah, ini keterangannya yang di atas, bahwa nanti terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Jika ini terlihat pada saat observasi, maka itu dinilai berhasil. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, kita lihat di formulir diskusi persiapan. Jadi pada saat atau bulan ini silahkan teman-teman berdiskusi dengan pimpinannya kapan sih mau melakukan tindakan observasi ya, di observasi maksudnya. Nah, tadi kita ambil contoh bahwa di indikator keteraturan suasana kelas, observasi indikator berhasil sudah ada. Sekarang apa sih perilaku spesifik yang ingin kita pelajari? Kita lihat di sini ada 3 indikator. Ada 3 indikator, diperhatikan. Saran kami, ini sebenarnya boleh dipilih ketiga-tiganya. Namun, untuk kita lebih fokus, silahkan teman-teman hanya memilih 1 indikator saja. Itu sih sebenarnya disarankan. Tapi jika sekiranya teman-teman semua bisa menceklis, silahkan. Itu tidak ada paksaan ya, mau pilih 1, centang 2, atau centang 3 semuanya, itu tidak masalah. Namun disarankan sih sebenarnya kita fokus pada 1 indikator saja. Kalaupun nanti Bapak, Ibu, teman-teman semua memilih 1 indikator, yang muncul di akun kepala sekolah itu nanti akan ketiga-tiganya. Jadi jangan heran, kok saya pilih centang 1 saja yang dipilih misalnya guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Ternyata di akun kepala sekolah ini muncul ketiga-tiganya. Itu tidak mengapa. Karena nanti kepala sekolah atau pimpinan pun akan tahu fokusnya di mana. Seperti itu ya. Nah, nanti apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari? Anggaplah kita misalnya memilih yang terakhir, guru membuat dan mengingatkan. Sebentar saya kunci lagi. Oke. Izin saya lanjut. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih indikator yang ketiga nih, membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, apa yang upaya yang akan kita lakukan? Misalnya yang pertama, mungkin kita melakukan asesmen awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita mungkin menyediakan media mungkin untuk membuat kesepakatan. 3, upayanya berdiskusi bersama murid, peserta didik ya. Nah, seperti itu dan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai perilaku ini, seperti itu. Dan diperhatikan bahwa maksimalnya adalah 250 kata. Nah, selanjutnya untuk mengenai tanggal, kapan kita siap untuk diobservasi, silahkan rekan-rekan
melihat jadwal kalender akademik. Meskipun ini bisa diisi sampai Juni, tapi tolong diperhatikan pertimbangan kapan mid semesternya, kapan penilaian akhir, mungkin ada jadwal Ramadan, Idul Fitri, dan sebagainya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan kapan jadwal efektif. Jenjangnya pilihannya tentu sesuai dengan yang apa yang kita hadapi ya. Misalnya kalau jenjang SMP, SMA silakan itu dipilih, kemudian kelasnya juga jelas, mata pelajaran juga jelas, dan yang untuk saat ini pengembangan adalah mata pelajaran bahasa asing seperti misalnya bahasa Jerman, bahasa asing lainnya termasuk PK ya, itu masuk sementara ke pilihan mata pelajaran lainnya sambil menunggu pengembangan dari tim PMM. Kemudian ada catatan dan catatan lain seperti opsional, ini bisa diisi dengan misalnya kegiatan observasi dilakukan pada jam pelajaran ke-5-6. Misalnya kita dalam kurung misalnya pukul 5-6 itu misalnya 10.40 sampai 12.15 seperti itu. Itu boleh. Catatan-catatan apa yang kita mau berikan yang tidak tercover di penjelasan sebelumnya tadi di upayanya. Seperti itu. Selanjutnya dokumen RPP atau modul ajar. Nah, di tahap akhir, ini silahkan mengunggah RPP atau modul ajarnya ya. Jadi diperhatikan bahwa kapasitasnya 10 MB dan formatnya adalah PDF. Jadi kalau ada yang mengirim dalam format image, tentu akan tertolak karena bentuk yang diminta adalah format PDF. Nah, ini jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Biru, kita bisa klik cek rincian, dan itu akan terangkum tanggal hari kapan kita observasi. Seperti itu. Seperti ini ya, jadi ini adalah rangkumannya. Jadi akan terlihat bahwa, oh kita akan diobservasi pada tanggal sekian. Jenjang ini kelas sekian sesuai yang kita pilih seperti itu. Dan disarankan apa yang kita sudah upload misalnya RPP sediakan dalam bentuk print out karena bisa jadi misalnya pada saat observasi ya itu untuk mengefektifkan waktu, jangan sampai kita ingin searching atau kita buka tapi kuota kita lagi terkendala, jaringan tidak bersahabat. Nah, hasil print out ini bisa sangat membantu seperti itu. Nah, mungkin seperti ini. Selanjutnya, jika sudah dilakukan observasi, nah kumpulkan dokumen tindak lanjut. Jadi ada refleksi dan diskusi dengan atasan. Di atasan itu hanya 3 tampilan nilai. Apakah kita sudah melakukan dan efektif, ataukah belum dilakukan sama sekali. Dan yang ketiga dilakukan tapi belum efektif. Jadi misalnya tadi di keteraturan suasana kelas, fokus perilaku, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, nilai atasan kita ini dilakukan dan efektif. Catatannya, guru melakukan komunikasi positif. Nah, mungkin di fokus perilaku kedua, misalnya strategi pengelompokan, tapi ternyata kita tidak mengelompokkan murid kita pada saat pembelajaran. Maka jelas nilai atasan akan memberikan belum dilakukan. Jadi nanti ada daftar checklist. Kemudian catatan apa yang sudah diobservasi. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, apakah kita lakukan tapi belum efektif? Seperti itu. Misalnya ada aturan yang kita sudah sepakati bersama murid, mungkin terjadi pelanggaran atau seperti apa. Nah, di sini bagaimana kita sebagai guru ya, itu bisa mengingatkan atau ya mengingatkan dalam bentuk apa sih kesepakatan kelas kita kemarin seperti itu. Ataukah misalnya hal ini memberatkan, nah itu harus ditinjau ulang. Kita perbaiki di sisi mana yang perlu perbaikan. Nah, mungkin seperti ini untuk formulir diskusi tindak lanjut observasi kelasnya. Oke, memilih tindak lanjut. Jadi ini kelanjutan ya, intinya pada sesi ini teman-teman sampai di tahap bagaimana mengupload RPP atau modul ajarnya. Mungkin seperti itu saja, karena untuk refleksi tindak lanjut
mungkin nanti kita bisa sesi sharing ya, seperti apa. Baik, dari saya mungkin ini Bu Sis ya, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, lebih baik kita sesi diskusi saja, seperti itu. Dan saya yakin nanti akan lebih tajam penjelasannya jika langsung didemokan nanti oleh Pak Abi, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Surya, luar biasa. Dan rasanya memang tidak afdol Ibu Surya ya kalau misalkan tidak ada praktik. Dan ini peserta semakin malam saya perhatikan semakin meningkat Ibu Surya. Tentu ini tidak mengurangi semangat untuk terus mendapatkan ilmu dari rekan-rekan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan, kita akan menyimak praktik tentang pengisian observasi kinerja guru yang akan didemonstrasikan oleh Bapak Muhammad Zainal Abidin SPDGR. Beliau itu merupakan Class Point Certified Educator. Kepada Bapak Zainal disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Uya telah mengabarkan pemaparan materi terkait dengan pengolahan kinerja ini. Berdasarkan pemaparan materi tadi, mulai dari kebijakan-kebijakan sampai dengan perilaku kerja yang akan Bapak Ibu laksanakan nantinya melalui sebuah observasi praktik pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolahnya masing-masing beserta dengan tim penilai yang kemudian ditunjuk sebagai perpanjangan tangan dari kepala sekolah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin supaya nanti tidak terlalu malam ya, agak malam nanti berakhirnya pelatihan ini, mungkin saya langsung saja terkait dengan gimana sih caranya mengisi pengolahan kinerja itu di PMM yang kemudian sudah diintegrasikan ke aplikasi kinerja punyanya BKN. Nah, jadi Bapak Ibunya ketika mengisi PMM ini atau pengolahan kinerja ini itu kinerjanya nanti akan secara otomatis sudah terintegrasi dengan PMM itu sendiri atau pengolahan kinerja itu sendiri. Nah, tadi sudah ada pengenalan, mungkin saya lanjut saja ya. Sudah terlihat ya? On proses. Oke, sudah terlihat Pak. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk pengolahan kinerja, nantinya Bapak Ibu bisa akses, saya kira Bapak Ibunya sudah paham lah gimana caranya mengakses pengolahan kinerja ini. Tinggal nantinya kita akan sedikit bahas secara lebih mendalam terkait dengan fitur pengolahan kinerja ini. Nah, Bapak Ibu, saya kira berdasarkan pertanyaannya Bu Ya tadi, bahwa ternyata masih ada yang belum melakukan perencanaan RHK-nya, tapi saya kira itu kendala terkait dengan kendala-kendala yang selama ini memang terjadi di kalangan para guru kita semua. Mungkin ada juga teman ketika mengakses pengolahan kinerja ini itu ada kendala. Sama dengan teman saya di sekolah saya juga pernah mengalami kendala gimana caranya mengakses pengolahan kinerja itu tidak bisa. Kemudian saya melakukan melalui fitur terus minta bantuan juga dengan Bu Uyanya. Alhamdulillah teman saya sudah bisa mengakses fitur pengolahan kinerja dan sudah mengajukan RHK-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu
kepala sekolahnya sudah menyetujui RHK yang telah Bapak Ibu buat, maka kemudian kurang lebih seperti ini ya tampilannya, Jadi untuk pengolahan kinerja ini di periode Januari sampai dengan Juni ini, Bapak Ibu kurang lebih ada beberapa yang harus Bapak Ibu laksanakan. Baik itu pada observasi kelas, kemudian dokumen yang terkait dengan pengembangan kompetensi maupun tugas-tugas tambahan yang Bapak Ibu miliki nantinya. Dan semuanya harus dibuatkan laporan, tapi ada juga yang hanya minta sertifikat saja. Tapi terkait dengan observasi praktik pembelajaran atau dikenal istilah observasi kinerja, Bapak Ibu sekalian, saya kira di bulan Februari ini Bapak Ibu itu diminta untuk melakukan persiapan sebelum melaksanakan observasi praktik pembelajarannya. Yang kemudian kalau tidak salah itu pelaksanaannya sampai dengan bulan Mei. Itu sudah masuk di kegiatan tindak lanjut sampai dengan refleksi tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita klik cek langkah observasi ini, maka kita akan dimasukkan atau diarahkan ke dalam dashboard atau tampilan kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi di bagian satu itu, ini kebetulan punya saya belum saya kumpulkan karena masih ada modul belajar saya yang belum saya kumpulkan. Jadi ini tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ketika di bagian satu ini pelaksanaan observasi pada menu isi dokumen persiapan ini sudah diisi semua keperluannya, apa yang dibutuhkan di situ, maka Bapak Ibunya selanjutnya akan menuju ke sini, yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Nah, gimana dengan rubrik observasinya? Terkait dengan rubrik observasinya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Uya terkait dengan perilaku kerja, kurang lebih ada 8 ya perilaku kerja yang itu sesuai dengan pertimbangan dari rapor pendidikannya sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan perilaku kerja itu kan dipilih berdasarkan pertimbangan dari rapor pendidikan ya. Nah, kira-kira rapor yang masih merah mungkin yang ingin diperbaiki, nah kurang lebih itulah yang muncul kemudian. Nah, kalau ini punya saya, jadi saya contohkan yang ada di sekolah kami. Kalau di sekolah kami itu yang merah rapor pendidikannya itu terkait dengan penerapan disiplin positif dan teraturan kelas. Nah, kurang lebih 2 itu. Jadi kami bagi ada yang memilih disiplin positif, ada yang memilih keteraturan kelas. Nah, kalau saya itu sendiri memilih perilaku kerja terkait dengan penerapan disiplin positif. Nah, ketika kita klik cek rubrik observasi ini, maka perilaku kerja terkait dengan disiplin positif ini kemudian akan muncul indikator-indikator yang harus Bapak Ibu laksanakan nantinya pada saat observasi praktik pembelajaran itu dilaksanakan oleh kepala sekolahnya masing-masing. Nah, inilah yang harus diperhatikan karena ini yang ingin kita ubah Bapak Ibu, ingin kita ubah dan ingin kita biasakan. Disiplin positif inilah yang ingin kita biasakan kepada peserta didik kita semuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rubrik ini, rubrik observasi ini, karena saya memilih perilaku disiplin positif, maka kurang lebih ada 3 komponen yang harus saya lakukan nantinya pada saat observasi kelas atau observasi kinerja. Nah, ketiganya ini bisa dipilih satu saja, atau 2 atau maksimal 3 Bapak Ibu. Tapi seperti di pemaparan
Bu ya tadi disarankan ya pilih satu saja. Supaya nantinya pada saat praktik pembelajaran, observasi praktik pembelajaran itu tidak memberatkan Bapak Ibunya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan perilaku disiplin positif ini kurang lebih ada 3 rubrik observasinya. Yang pertama terkait dengan guru melakukan refleksi di dinamika kelas. Nah, indikator untuk mencapai ini, komponen yang pertama ini terkait dengan refleksi dinamika kelas, yaitu ada 3 Bapak Ibu, perilaku yang dianjurkan, dan ada juga 3 perilaku yang harus Bapak Ibu hindari dalam pelaksanaan observasi ini nanti. Nah, apa perilaku yang ingin dianjurkan? Bapak Ibu diminta untuk mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Tentunya refleksi dinamika kelas ini harus disesuaikan dengan kesempatan kelas yang mungkin pada saat pertemuan pertama Bapak Ibu ngajar masuk di kelas itu membuat sebuah kesempatan kelas dengan peserta didiknya masing-masing. Nah, itu yang ingin kita kembangkan lagi melalui observasi ini. Nah, kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik. Yang terakhir, indikator terakhir untuk komponen yang pertama, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah keseluruhan kelas. Oke, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibunya sudah pernah lihat terkait dengan rubrik observasi ini. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti buka saja DPMM-nya. Dan kalau ada yang ingin kita diskusikan sebentar, silahkan Bapak Ibu. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita laksanakan pada saat pelaksanaan observasi ini yaitu mengisi dokumen persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa yang harus Bapak Ibu laksanakan? Apa saja dokumennya? Apa saja dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan? Nah, sekali lagi karena perilaku kerja yang akan saya laksanakan nantinya itu terkait dengan penerapan disiplin positif, maka yang harus Bapak Ibu perhatikan yang observasi dinilai berhasil. Nah, jadi indikator inilah yang akan Bapak Ibu harus perhatikan ketika observasi itu dilaksanakan. Jadi observasi ini dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi sekali lagi, ketika sebelumnya ada kesepakatan kelas, maka itu akan menjadi sebuah pedoman Bapak Ibu dalam melaksanakan observasi nantinya. Kira-kira kesepakatan kelasnya apa? Nah, disiplin positif inilah yang kemudian yang ingin kita bawa, ingin kita berikan kepada peserta didik kita masing-masing. Nah, itu terkait dengan indikator ketika kita ingin berhasil mendapatkan yang namanya disiplin positif, dan disiplin positif inilah yang kemudian ke peserta didik itu bisa terapkan pula. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kemudian sebelumnya ada 3 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih di kolom checklist ini, bisa di checklist. Nah, kira-kira yang untuk periode Januari sampai Juni itu indikator mana yang bisa Bapak Ibu laksanakan nantinya? Jadi bisa pilih 1, pilih 2, atau maksimal 3. Tapi kalau disarankan ya pilih 1 dulu lah, supaya nantinya observasinya tidak memberatkan Bapak Ibunya, observasinya bisa berjalan lancar karena fokus perilaku kerjanya Bapak Ibu itu hanya 1 saja, yang mudah-mudahan dengan melaksanakan minimal 1 ini itu bisa berdampak ke rapor pendidikannya sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Misalkan saya memilih guru melakukan refleksi nih dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, ketika kita sudah memilih ini, maka langkah selanjutnya ini kita diminta untuk mengisi apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, misalkan
kita mengisi di sini. Yang pertama itu bisa misalkan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan mendengarkan arahan. Yang kedua, bisa melakukan diskusi dengan rekan sejawat atau teman guru. Kemudian 3, misalkan mempelajari topik pembelajaran yang sesuai dengan perilaku disiplin positif di PMM melalui fitur pelatihan mandiri misalkan. Kemudian yang keempat, upaya yang keempat yang bisa dilakukan yaitu melihat lagi atau mengecek kembali kesepakatan kelas. Berarti ini terbatas ya. Atau misalkan membuat media. Ternyata ini terbatas Bapak Ibu. Membuat media pembelajaran yang bisa mendukung nantinya. Nah, misalkan ada 4 nih yang ingin Bapak Ibu laksanakan. Kira-kira keempat ini yang akan Bapak Ibu nantinya laksanakan sebelum observasi kelas itu dilakukan. Yang pertama itu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan mendengarkan arahan. Jadi Bapak Ibunya melakukan diskusi, mendengarkan arahan dari kepala sekolahnya, kira-kira dalam menerapkan perilaku disiplin positif ini apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya diskusi dengan rekan sejawat atau teman guru. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, mendengarkan arahan, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut diskusi dengan rekan sejawatnya masing-masing di sekolah atau teman gurunya masing-masing di sekolah. Nah, kira-kira ini kan salah satu bentuk kolaborasi yang bisa Bapak Ibu laksanakan, ya setidaknya bisa membantu Bapak Ibu dalam ketika melakukan persiapan observasi ada kendalanya Bapak Ibu. Nah, ini bisa didiskusikan dengan rekan sejawat atau teman guru. Nah, kemudian yang ketiga itu mempelajari topik pembelajaran yang ada di PMM atau menggunakan fitur pelatihan mandiri terkait dengan perilaku kerja yang akan Bapak Ibu observasi. Nah, melalui topik pembelajaran ini diharapkan ketika sudah mempelajarinya Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah pemahaman, ternyata dalam menerapkan perilaku kerja yang sudah terkait dengan disiplin positif ini, seperti ini yang bisa dilakukan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian membuat media pembelajaran. Gunanya media pembelajaran ini bisa misalkan media presentasi bisa dijadikan sebagai alat atau media untuk membiasakan yang namanya disiplin positif ini, Bapak Ibu. Jadi media pembelajaran ini sebagai alat bantunya Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif tadi. Nah, setelah kita memilih observasi kelasnya, kemudian sudah mengisi upaya apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mempelajari target perilaku kerja yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi jadwal observasi. Bapak Ibu bisa memilih kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan observasi kira-kira kapan. Nah, jangka rentang waktunya adalah itu bisa dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Nah, kurang lebih ada 3 bulan rentang waktu yang bisa Bapak Ibu memanfaatkan dalam melakukan observasi praktik pembelajarannya. Nah, kalau rencananya saya
Saya sendiri itu rencanakan pada tanggal 4 Maret 2024, yaitu hari Senin. Ini masih rencana, mudah-mudahan nanti disetujui oleh kepala sekolah. Kebetulan karena saya ngajar di SMK Negeri 7 Makassar, jadi jenjangnya adalah SMK, kemudian saya ngajar di kelas 10 atau fase E, maka di kelasnya adalah kelas 10, kemudian mata pelajarannya Bapak Ibu kira-kira apa? Nah, di sini mata pelajaran saya adalah dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian catatan lain ini opsional saja Bapak Ibu, boleh dikosongkan, boleh juga diisi, yaitu terkait dengan jam mengajarnya kapan. Kalau misalkan di hari Senin 4 Maret 2024 ini bisa diisi jam mengajarnya Bapak Ibu. Kalau saya di sini kurang lebih 2 JP nanti melaksanakan observasi, yaitu pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 WITA Indonesia Tengah. Nah, selanjutnya ketika sudah mengisi jadwal observasinya, maka dilakukan unggah dokumen. Nah, dokumen ini yang Bapak Ibu unggah yaitu terkait dengan RPP-nya atau modul ajarnya, dan ternyata juga bisa perangkat asesmen. Tapi kalau bisa disarankan yang Bapak Ibu unggah itu RPP ya atau modul ajar. Ya, jadi disarankan RPP atau modul ajar yang bisa Bapak Ibu nantinya unggah sebelum melaksanakan observasi nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kurang lebih cara mengisi dokumen persiapan ini, dokumen persiapan observasi, praktik pembelajaran atau dokumen persiapan observasi kinerja, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Namun catatan lain terkait dengan dokumen-dokumen persiapan ini yang harus Bapak Ibu persiapkan, ya jangan lupa ya dokumentasi ketika Bapak Ibu melakukan pra-persiapan dalam bentuk diskusi dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat, ya silahkan didokumentasikan Bapak Ibu, karena itu akan dimasukkan juga dalam laporan nantinya. Kemudian jangan lupa juga lembar observasinya. Saya kira lembar observasi sudah disediakan, saya kira juga sudah tersebar ya Bapak Ibu. Sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp-nya, dan saya kira tinggal itu nanti dikembangkan oleh Bapak Ibunya, disesuaikan dengan target perilaku kerja yang Bapak Ibu sudah pilih sebelumnya. Nah, masih ada waktu nggak, Bu Siska? Masih ada 8 menit, Pak. Silahkan. Nah, terkait dengan format lembar diskusi, lembar observasi kinerja untuk guru. Nah, kurang lebih dari tahap persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut sampai dengan tahapan refleksi tindak lanjut, itu kurang lebih ada lembar observasi yang Bapak Ibu akan sediakan nih sebelum melaksanakan keempat tahapan ini. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu bisa mempersiapkan diskusi persiapan observasi kinerja guru. Persiapan apa yang Bapak Ibu akan laksanakan? Nah, kurang lebih observasinya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini di Perdirjen. Saya kira ada di Perdirjen Bapak Ibu terkait dengan lembar observasi ini. Kalau lembar observasi untuk tahapan persiapan observasi ini kurang lebih diisi saja Bapak Ibu. Misalkan di sini ini di atas kolom pertama namanya Bapak Ibu, nama guru, kemudian diisikan nama
kepala sekolahnya. Nah, Bapak Ibunya hari tanggal kapan nih? Kapan dilaksanakan observasi rencananya? Saya tadi mengisi Senin 4 Maret 2024. Periodenya tadi Januari sampai dengan bulan Juni. Waktunya kapan tadi? Pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.00 WITA. Nah, pada kolom rencana hasil kerja ini, Bapak Ibu tinggal mengisi RHK yang sudah Bapak Ibu pilih sebelumnya, sudah disediakan sebelumnya. Tadi perilaku kerja saya itu fokus perilakunya tadi kurang lebih ada satu ya yang saya pilih, yaitu guru melakukan refleksi kelas. Untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, upaya mempelajari tadi tinggal di copy saja Bapak Ibu. Nah, upaya saya untuk menerapkan disiplin positif ini kurang lebih ada 4 upaya yang akan saya lakukan. Oke. Kemudian pelajarannya tadi pada kelas 10 1. Perangkat ajarnya adalah modul ajar. Nah, ketika ada catatan lain Bapak Ibu silakan dimasukkan saja. Catatan lainnya mungkin ada arahan tambahan dari kepala sekolah atau rekan sejawat. Mungkin ada catatan-catatan yang harus dimasukkan ke dalam kolom catatan lain ini. Itu nanti diskusikan saja. Jadi sekali lagi kuncinya menerapkan observasi kelas ini itu kita diminta untuk melakukan kolaborasi Bapak Ibu, entah kolaborasi dengan kepala sekolahnya ataupun dengan rekan sejawat atau teman guru Bapak Ibu sekalian. Oke, kurang lebih seperti ini terkait dengan pengisian lembar observasi untuk persiapan observasi praktik pembelajarannya. Simpel saya kira Bapak Ibu, karena ini apa yang diisi di sini ini juga yang diisi di pengolahan kinerja ini Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian mungkin seperti itu ya. Seperti itu terkait dengan pengisian pengolahan kinerja pada tahap persiapan dokumen persiapan apa saja yang harusnya Bapak Ibu persiapkan sebelum melakukan observasi praktik pembelajaran atau observasi kinerja. Jadi sekali lagi selain modul ajar yang harus Bapak Ibu persiapkan,
ada persiapan lain dalam bentuk ya dokumentasi, jangan lupa Bapak Ibu, karena akan dimasukkan ke dalam laporannya juga nantinya, kemudian akan diunggah di bukti dukungnya nanti. Kemudian setelah itu ada lagi nih lembar observasinya yang kemudian nanti juga akan diunggah. Nah, ini terkait dengan itu ya, pengisian lembar persiapan sama dengan pengisian fitur pengolahan kinerjanya untuk tahapan persiapan. Oke, mungkin seperti itu sedikit dari saya Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan saja terkait dengan penguatannya Bapak Ibu. Terima kasih dan saya kembalikan ke Bu Siska. Baik, terima kasih Pak Abi. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita sudah mendapatkan pemaparan bagaimana cara persiapan pelaksanaan observasi serta sudah didemonstrasikan, sudah disimulasikan oleh Pak Abi. Nah, Bapak Ibu mau bertanya dulu, adakah di room ini yang belum menyiapkan modul ajar? Boleh tuliskan di kolom chat. Adakah yang masih bingung mungkin tentang modul ajarnya? Silahkan dituliskan di kolom chat. Masih ada Ibu Sarwana. Berarti yang masih perlu memperdalam modul ajar bisa menyimak kegiatan kita untuk besok ya Bapak Ibu. Jadi mengingatkan kembali bahwa webinar ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu di hari Jumat sampai hari Ahad. Dari pukul 20 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Serta akan mendapatkan sertifikat dengan syarat minimal menghadiri 2 kali kegiatan webinar yang kami selenggarakan. Nah, masih ada kayaknya. Jadi besok ini akan lebih seru Bapak Ibu karena modul ajar yang akan dibedah ini bukan hanya jenjang SMA, tetapi ada Pak Abi yang dari jenjang SMK. Tentunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu, untuk link absen akan saya bagikan nanti 15 menit sebelum acara berakhir serta akan ditutup Bapak Ibu setelah 15 menit kegiatan webinar kita ditutup. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin nih dari Bapak Ibu ada yang ingin share screen tentang pengelolaan kinerja yang telah dilakukan sudah sampai tahap mana? Berapa persen? Mungkin ada kendala. Ada yang ingin share? Silahkan. Adakah? Banyak yang raise hand ya Bu Sis ya. Entah apa mau share screen atau tanya jawab ini. Ya, yang akan share screen boleh mungkin open mic-nya dulu. Adakah? Supaya Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat. Kalau punya saya itu kemarin masih 0, Bu. Memang sengaja saya menunggu selesai sesi webinar kali ini baru akan saya laksanakan. Mantap Bu Sis. Kayaknya tidak ada yang ingin share screen ini. Akses mikrofonnya udah bisa dibuka ya. Saya sudah buka aksesnya. Baik, kalau tidak ada yang ingin share screen, maka saya buka sesi tanya jawab. Siapa nih yang pertama ingin bertanya kepada kedua narasumber hebat kita pada kesempatan malam hari ini? Ibu Rizka yang sudah raise hand? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau Pak Aris. Pak Aris ya. Wah, kayaknya sudah jelas semua ini, Bu. Tidak ada yang menjawab. Atau mungkin silakan, Bu, langsung open mic Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Ibu Adrianti. Silahkan Ibu Adrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Ibu Suyanisi, selamat malam Pak Senal. Menarik sekali tadi Ibu Siska Susilawati, salam kenal Ibu. Menarik sekali tadi materi yang dibawakan oleh Pak Senal mengenai pengelolaan kinerja guru untuk observasi yang ada di PMM. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau semisal kita ini telah akan mengadakan observasi kelas dengan menggunakan indikator penerapan disiplin positif, kan ada 2 indikatornya Pak Ibu ya, yaitu penerapan disiplin positif dengan keteraturan di dalam kelas. Nah, apakah si observer ini wajib apakah wajib menuangkan poin-poin atau butir-butir yang ada di dalam penerapan disiplin positif di dalam modul ajarnya, supaya karena kebetulan saya di sekolah itu sebagai yang mengobservasi nanti, supaya kami ini yang mengobservasi nanti bisa mengetahui ternyata indikator rubrik indikator yang si observer ini mau bawakan itu adalah penerapan disiplin positif atau keteraturan di dalam kelas. Apakah mereka harus menuangkannya juga ke dalam modul ajar atau RPP masing-masing. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Adrianti. Sepertinya Ibu Duta Surya ini sudah menangkap maksud dari pertanyaan. Silakan Ibu Surya menjawab. Ya, baik saya dulu ya. Atau mau Pak Abi dulu boleh? Ya, boleh. Mana Silakan, dulu Pak Abi atau Ibu Abdullah. Baik. Oke, Jadi silakan. terkait tadi, misalnya kita sebagai supervisor ya, atau observer yang akan mengobservasi guru kita di kelas, pasti masih ada pertanyaan, misalnya perilaku kerja yang akan diobservasi ini, apakah memang mereka sudah harus tampilkan di modulnya atau RPP-nya. Jadi yang miskonsepsi yang beredar sekarang ini adalah perilaku kerja itu harus masuk ke dalam RPP atau modul ajar. Nah, namun yang sebenarnya itu tidak perlu ya. Kalaupun mau ditampilkan silahkan, namun itu tidak wajib. Jadi silahkan Bapak Ibu mengunggah modul atau RPP-nya sesuai dengan yang disusun sebelumnya. Sisa menyesuaikan mau topik mana, di bagian mana kita mau diobservasi. Misalnya saya mau masuk di topik, kalau di kimia ya, misalnya saya pilih asam karboksilat deh. Saya mau diobservasi pada topik itu. Nah, cukup kita mengunggah modul ajar topik tersebut. Kemudian berkembang lagi pertanyaan, terus tanggal RPP-nya gimana Bu? Apakah harus tanggal sesuai observasi misalnya di Maret ataukah seperti apa? Jadi tanggal itu fleksibel saja, jangan dipaksakan misalnya kita observasinya Maret, nanti RPP-nya per tanggal Maret. Tidak ya. Kita kan sudah membuat RPP 1 semester kan Bapak Ibu? Ya, nah, betul. jadi kita jangan mempersulit diri, cukup itu aja yang diunggah. Per Januarinya juga misalnya kita buat kemarin per tanggal Januari, ya sudah itu saja yang kita bulan Januari, ya itu aja yang kita upload ya. Cukup, namun dipisahkan, kita tidak perlu mengupload 1 semester, RPP 1 semester, tapi cukup apa yang kita akan ajarkan dalam pertemuan itu. Kalau misalnya kita satu topik itu ada 3-4 kali pertemuan, kita bisa perkecil lagi, misalnya yang pertemuan keberapa yang akan diobservasi, itu saja yang disediakan oleh guru. Kalau misalnya lagi berkembang, ternyata hasil misalnya ya tadi sama Pak Abi nih sudah dibuat tanggal 4 Maret topik sekian, tapi karena ada kendala, ada kegiatan di sekolah, bergeser, materinya nggak dapat. Nah, silakan itu dikomunikasikan dengan pimpinan, atasannya bahwa terjadi perubahan, itu tidak masalah. Misalnya kita menguploadnya topik 3 nih, tapi karena ada kendala di hari efektif, silahkan Bapak Ibu itu boleh mengomunikasikan, misalnya saya baru sampai topik 2 nih. Nah, silakan di print out aja, itu yang diperlihatkan, dikomunikasikan dengan observer.
kita pun selaku observer itu tidak boleh kaku-kaku amat, silahkan fleksibel ya Bapak Ibu, namanya juga kita sama-sama belajar. Perilaku kerja apa sih yang akan kita lihat pada teman kita, peningkatan mana yang perlu mereka perhatikan. Nah, itulah yang nanti akan dijadikan refleksi dan tindak lanjut pada saat setelah observasi dan akan menjadi catatan kita sebagai observer. Mungkin seperti itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Abi. Silahkan. Iya, Pak baik. Abi Terima silakan kasih. menambahkan. Oke, sebenarnya sudah sudah jelas apa yang dipaparkan oleh Bu Dutan Ibu ya. Jadi terkait dengan perilaku kerja yang Bapak Ibu sudah pilih itu sebenarnya tidak diharuskan dimasukkan ke dalam modul ajar yang Bapak Ibu unggah nanti. Tapi kalau ingin memasukkan juga tidak masalah. Nah, terus kemudian pertanyaannya nanti ketika melakukan observasi untuk melihat apakah perilaku kerja itu dilaksanakan atau tidak, di mana dilihat. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengisi lembar observasi persiapan. Nah, di situ kan observernya nanti, tim penilaiannya nanti yang akan melakukan pengamatan, melakukan observasi. Nah, di situ juga akan diketahui apakah perilaku kerja itu dilaksanakan ataukah tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tapi belum efektif. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bu Adrianti ya. Saya kembalikan ke Bu Siska. Baik, terima kasih Ibu Surya dan Bapak Abi. Luar biasa. Jadi intinya perilaku yang akan dinilai itu tidak harus dimasukkan di dalam modul ajar. Terus nanti dilihatnya di mana? Karena kita mengisi lembar observasi, jadi dapat dilihat dari situ. Demikian. Bagaimana Ibu Adriani? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, terima kasih Bapak Ibu pemateri, sudah sangat jelas untuk pemaparannya pada hari ini. Terima kasih banyak. Baik, terima Sukses kasih ya Ibu Bu Adriani. jadi observer. Baik, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Bapak Ibu silahkan langsung open mic saja. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal dari saya, dari Sukabumi Bu. Masya Allah, kita menyeberang ke Sukabumi. Iya, Jawa Barat. Jadi gini Bu, saya itu kan dapat kabar dari kepala sekolah bahwa pengunggahan modul AJAL atau RPP itu paling lambat tanggal 28 Februari gitu Bu. Apakah itu memang betul seperti itu atau misalnya ada waktu jeda atau diperpanjang? Gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjawab? Ibu Surya atau Pak Abi ini? Boleh ya, saya duluan berarti. Silakan. Jadi untuk ya Ibu siapa tadi ya? Ibu Siti Nur. Oke, Ibu Siti Nur. Jadi terkait misalnya mengapa sih pimpinan mengarahkan guru-gurunya ya untuk segera mengupload, karena kan di timeline yang diberikan oleh ini ya pada saat oleh tim PMK itu kan sudah ada bahwa di Januari sampai Maret itu kita mulai merencanakan. Nah, awalnya kan hanya Januari ya, tapi karena banyak kendala itu diperpanjang sampai Maret. Kemudian di mana pada bulan Februari itu ada diskusi untuk persiapan observasi. Nah, sebaiknya sih diunggah, namun tidak ada paksaan bahwa harus wajib Februari, tidak. Kita kan sampai Juni ya, cuma khawatirnya ketika teman-teman nguploadnya di Juni, observasinya di Juni, kalau ada refleksi dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, jadi ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi mungkin lebih, istilahnya sih lebih cepat lebih baik seperti itu ya. Jangan kita menunda-nunda lah, yang bisa kita kerjakan lebih cepat, biar ada pekerjaan lain yang jika datang itu kita bisa selesaikan tepat waktu. Mungkin seperti itu. Jadi saya yakin bahwa mengapa dianjurkan di sekolahnya per tanggal sekian,
saya yakin pimpinannya itu sudah punya manajemen waktu ya yang baik, bahwa boleh diperkirakan sekiranya jika semua gurunya sudah mengupload, itu kan sudah terbaca di dashboard Kepseknya. Sehingga ada tindakan selanjutnya, misalnya boleh membentuk timnya untuk mengatur siapa sih guru-guru yang akan disupervisi, diobservasi, seperti itu Bu Siti. Namun jika Bu Siti merasa bahwa saya belum bisa nih mengupload di bulan Februari, silakan dikomunikasikan karena batasnya sampai Juni, seperti itu. Begitu ya Bu Siti, begitu ya Bu Sis dari saya. Iya Bu, cuman kalau misalkan Bu kita kan kita diobservasi di bulan Juni. Nah biasa kan Juninya ini sudah semester, jadi bagaimana? Jadi Makanya itu yang harus dari itu, dipertimbangkan ya. betul ya. Iya. Baik, bagaimana Ibu Siti Nur? Apakah sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas. Alhamdulillah. Ya, jadi diusahakan Mam bulan Februari aja ya Bu ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Benar Bu. sekali. Terima Sama-sama. kasih. Jadi memang Ekin yang ada di PMM ini bagi sebagian besar untuk guru-guru yang senior itu mungkin agak merasa berat. Padahal sebenarnya tidak juga karena buktinya ini kan diperpanjang apa yang akan kita lakukan observasi sampai Juni. Tentunya dengan mempertimbangkan apakah kalau bulan Juni itu kita masih mau observasi. Iya, betul. Jangan sampai observernya Jadi sudah mau pada libur, Bu Sis. baik. Selanjutnya mungkin dari bapak-bapak kali ya. Tadi ibu-ibu. Adakah bapak-bapak ingin bertanya? Pertanyaan di kolom chat kayaknya juga ada, Bu Sis. Pertanyaan dari Ibu Suryani. Apakah modul ajar yang diunggah bisa hasil printout yang di-scan Bu? Berhubung file modul ajarnya ada di flash disk, sedangkan flash disknya hilang. Ini merupakan pertanyaan dari temannya yang ada di sekolah. Oke, Pak Zainal, silahkan menjawab pertanyaan dari Ibu Suryani. Oke, baik. Tadi dari Bu Suryani ya. Terkait dengan hal tersebut, ya silahkan Bapak Ibu. Cuma dilihat juga di pengolahan kinerjanya di situ yang penting memenuhi syarat. Apa itu? Yang penting jenis filenya adalah PDF dan maksimal kapasitasnya hanya 10 MB Bapak Ibu. Ketika hasil scan pula tidak masalah. Tapi yang pastinya itu harus jenis filenya PDF dan tidak boleh lebih 10 MB Bapak Ibu Bu Suryani ya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Suryani? Apakah sudah jelas? Jadi tentunya file yang akan kita upload itu adalah berbentuk PDF dan ukuran maksimal adalah 10 MB. Begitu ya Pak Abi ya? Ya, sekalian nih yang pertanyaan di atas karena saya kira berkaitan nih. Yang terkait dengan modul ajar, apakah hanya satu modul ajar diupload pada saat observasi? Kemudian ada pertanyaan di atas, berapa kali pertemuan modul ajar disiapkan? Saya kira ini sudah dijelaskan juga tadi Bu sama Bu Duta, Bu Uya, terkait dengan berapa pertemuan nih yang harus dipersiapkan. Saya kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya modul ajar hanya satu kali pertemuan, ya tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting topik pembelajaran di dalamnya ya pada saat pelaksanaan observasi itu dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu satu modul ajar penuh atau mungkin ada modul ajarnya yang satu semester. Karena takutnya kalau banyak juga melebihi kapasitas Bapak Ibu. Jadi kalau punya satu pertemuan saja ya silakan Bapak Ibu, tapi itu sudah mencakup topik pembelajaran yang pada saat pelaksanaan observasi yaitu dilaksanakan. Ya, mungkin seperti itu. Bu Siska, saya kembalikan. Sip. Tadi ada juga yang tanya Pak, kira-kira ketika kita mengupload modul ajar, apakah Prota dan Prosem itu perlu untuk dimasukkan juga? Sepertinya tidak Pak ya?
Ya, kalau prosennya dimasukkan lagi, saya yakin kapasitasnya bertambah tuh. Bertambah. Jadi saya kira enggak usah lah Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terus ada lagi pertanyaan dari Izin bertanya Ibu moderator. Oke, Ibu Mutmainah, silakan Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam kepada para pemateri. Pada malam hari ini materinya sangat luar biasa. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu kan di bulan Februari itu misalnya kita sudah menetapkan tanggal observasi. Misalnya di bulan Maret lah, tanggal 2 Maret kita tetapkan sebagai jadwal observasi kita. Namun pada saat akan pelaksanaan observasi, hari observasi ada kendala yang terjadi. Misalnya yang diobservasikah atau yang diobservernya ini sakit, berhalangan hadir, entah itu sakit kah atau tiba-tiba ada kegiatan perjalanan dinas juga yang bertepatan dengan jadwal observasi tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan observasi sesuai dengan jadwal yang telah diisi melalui pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu apa solusi dari masalah ini? Apakah observasinya ini bisa dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditetapkan di dalam aplikasi, di dalam pengelolaan kinerja PMM? Kemudian apakah hal ini tidak menjadi suatu masalah dalam pengisian pelaksanaan observasi di pengelolaan kinerja yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah dimasukkan dalam pengelolaan kinerja PM sebelumnya. Mungkin hanya itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Mutmainah. Siapa yang mau menjawab dulu? Ibu Surya atau Pak Abi? Silakan. Ya, Ibu jadi Surya kalau ya. terkait, ya izin Bu Sis, jadi kalau terkait pertanyaan Bu Mutmainah, betul bahwa apa yang kita rencanakan, tapi anakku cinta jatuh, sana aku cinta. Ya, izin. Iklan. Baik, jadi Bu Mutmainah, ketika kita sudah merencanakan, namanya juga merencanakan itu tidak semuanya terlaksana sesuai dengan rencana ya. Jadi kalau misalnya saya merencanakannya di tanggal 4 Maret, tiba-tiba ada kendala, itu silahkan dikomunikasikan dengan pimpinan atau tim supervisinya, tim observernya, karena saya yakin menjaga komunikasi efektif itu bersama dengan pimpinan atau warga sekolah itu akan sangat membantu seperti itu. Jadi kita jangan merasa selalu panik, selalu khawatir tentang apa yang kita sudah rencanakan. Sama saja sih ketika misalnya saya merencanakan materinya harus selesai bulan Februari misalnya, tapi karena banyak kegiatan, banyak tanggal merah lah atau apa, nah ini bergeser seperti itu. Jadi fleksibel. Jadi silakan dikomunikasikan saja dan didiskusikan kapan tanggal pelaksanaan berikutnya tanpa harus mengubah lagi yang ada di PMM, karena di PMM itu ketika kita sudah mengumpulkan itu tidak ada fitur edit. Jadi termasuk dengan modul ajar RPP yang kita sudah unggah, ketika ada perubahan itu tidak akan bisa diubah lagi ya. Untuk saat ini belum ada fitur editnya Ibu. Untuk modul ajar juga tadi kalau misalnya ada yang bertanya prosennya apakah perlu dilampirkan. Nah, nanti besok lebih jelasnya besok ya, bagian-bagian modul ajar yang paling penting itu apa, seperti itu. Apakah memang prota dan prosem ini masuk ke bagian modul ajar atau seperti apa. Besok silahkan dinantikan webinarnya ya untuk lebih jelasnya poin-poin penting di modul ajar seperti itu. Mungkin itu dari saya Bu Sis. Baik, terima kasih Ibu Surya. Pak Abi mau menambahkan? Silakan. Iya, mungkin sedikit saja ya. Apa yang disampaikan Bu ya, mungkin kuncinya di situ adalah
komunikasi saja Bapak Ibu sekalian, kolaborasi dengan Betul. ke kepala sekolahnya, kesepakatan dengan kepala sekolahnya atau tim penilainya. Ya, karena jangan sampai apa yang sudah disepakati itu bisa saja kita tidak tahu nih apa yang terjadi nanti. Jadi sekali lagi silakan komunikasi saja dengan kepala sekolahnya, dengan rekan sejawat ataupun tim penilainya nanti yang akan melakukan observasi ke Bapak Ibunya sekalian. Dan itu ya kuncinya sekali lagi ya kesepakatan Bapak Ibu dengan kepala sekolahnya. Mungkin seperti itu. Saya langsung ingat nih Pak Abi, ketika saya misalnya merencanakan harus menikah nih di tahun sekian, oh ternyata bergeser. Jadi tetap dikomunikasikan kan, jadi dikomunikasikan bahwa ada perubahan. Oh saya harus mengambil kuliah dulu nih baru nikah. Nah seperti itu. Jadi tidak selamanya apa yang kita rencanakan itu jalan sesuai dengan apa yang kita ini ya. Karena dalam perjalanan itu pasti ada kerikil-kerikil, banyaklah. Dalam kimia itu banyak faktor lingkungannya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Sis logikanya. Iya, betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang saya rasa penting sekali untuk kita ketahui. Dari Ibu Miftahul Herati. Assalamualaikum, bagaimana dengan guru yang berstatus PLT Kepala Sekolah? Apakah mengerjakan 2 RHK sebagai guru dan sebagai PLT KS? Dan apakah sertifikat yang dikumpulkan juga jadi double? Ayo, siapa yang mau menjawab? Seru ini. Ada Pak PLT Abi. di sini ya, di room ini ada PLT. Ada PLT Bapak Ibu? Boleh raise hand? Wow, yang raise hand ini semua PLT nih, ada Ibu Rizka, Bu Yusma. Ibu Rizka Ya. ini dari Oh, tadi temannya. ada temannya. Oke. Harusnya temannya diajak gabung di sini ya. Jadi Baik. tenang, yang PLT atau PLH itu nanti di observasinya itu akan ada tim ya dari dinas yang akan ditunjuk untuk menilai si PLT. Terus cukup mengisi saja sih yang di Ekin PMM saja karena nanti kan akan terintegrasi juga ke Ekin BKN-nya. Bagi yang sudah merencanakan silahkan dicek Ekin BKN-nya. Ibu di situ sudah nampak SKP-nya yang tanggal 1 Januari sampai Juni 2024. Bagi yang sudah merencanakan namun belum terlihat atau belum terintegrasi, tidak apa-apa, silahkan sabar menunggu. Insya Allah itu pasti diintegrasikan semua, hanya saja masalah waktu seperti itu ya. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Sis. Baik. Pak Abi ingin menambahkan? Ya, mungkin sudah jelas itu Bu Siska, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Duta. Sip. Baik, ada lagi pertanyaan dari Ibu Rosmiati. Apakah setelah dilakukan observasi masing-masing harus membuat laporan ya? Bagaimana contoh laporan yang harus dibuat? Pak Abi silahkan. Ya, baik. Dari Bu Rosmiati ya, Rosmiati. Oke. Apakah setelah dilakukan observasi masing-masing harus membuat laporan? Baik. Jadi Bu Rosmiati sebelum membuat laporan, jadi setelah melakukan observasi ada lanjutannya Bu Rosmiati. Jadi gini saja, bukti dukung yang sudah Bu Rosmiati punya atau Bapak Ibu punya itu nanti dikumpulkan saja. Untuk laporannya, karena kan setelah melakukan observasi kan itu ada kegiatan tindak lanjut nih, ada kegiatan tindak lanjut. Nah di kegiatan tindak lanjut juga kan harus kumpulkan bukti dukung, yaitu foto dokumentasi diskusi tindak lanjutnya dan lembar observasi tindak lanjut. Setelah tindak lanjut kan ada refleksi tindak lanjut lagi, ada lembar observasinya sendiri. Nah, laporannya nanti Bapak Ibu setelah melakukan refleksi, nah di situ saja dikumpulkan semua bukti dukungnya, kemudian dimasukkan nanti ke dalam laporannya. Iya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak Abi. Mungkin Ibu Rosmiati bisa open mic, apakah sudah jelas? Saya
rasa sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi presensi karena presensi ini 15 menit setelah kegiatan linknya akan ditutup Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jadi sedikit tambahan Bu Sis. Siap. Jadi untuk yang PLT itu nanti bisa akses itu per Maret ya. Kalau saya tidak salah itu per Maret. Jadi silakan nanti bagi yang PLT atau PLH jangan lupa untuk mengajukan dulu ke pusat bantuan untuk menjelaskan bahwa statusnya ada PLT di satuan pendidikan apa. Karena nanti kemarin kan ada untuk mengisi izin konfirmasi pada tanggal 16 Februari. Tapi info yang terupdate itu nanti aksesnya akan dibuka pada bulan Maret. Jadi semua PLT jangan khawatir, akan tetap dikasih akses. Dan guru-guru yang berada di satuan pendidikan yang status kepala sekolahnya adalah PLT itu juga jangan khawatir jika di dashboardnya itu terlihat data tidak ditemukan, data atasan tidak ditemukan. Karena memang untuk yang didahulukan itu adalah semua yang definitif, termasuk PLT tadi. Jadi nanti akan berangsur diberi akses. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sepertinya masih ada yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi karena waktunya sudah mendekati penghujung ini. Silakan yang ingin bertanya, silakan open mic. Ibu Hernawati, silakan Ibu. Oh, Ibu Herna, apakah jadi bertanya atau kepencet ya? Ibu Hernawati. Sepertinya kepencet. Ya, sepertinya mungkin kepencet ya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan sebelum kita lanjut sambung besok. Baik, apakah Ibu Marmitan ingin bertanya? Ibu Endang? Oh, kepencet mungkin ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya dan kita sudah menunjukkan waktu sudah menunjukkan pukul 21.51. Mungkin Bapak Ibu bisa open kameranya, kita foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum sesi ini diakhiri. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya bagi yang bisa Bapak Ibu ya. Kita mau ambil gambarnya. Jadi masing-masing bisa mengambil dari perangkatnya ya Bu Sis ya. Iya. Saya nonaktifkan dulu untuk pesannya. Karena tidak semua mau kena foto ini. Peserta yang masih ada 229. Oke. Boleh dikasih apa-apa Bu Sis? Nanti saya bantu. Oke, baik. Bapak Ibu pasang senyum termanisnya. Saya hitung 3, 2, 1. Oke. Pakai gaya bebas dulu Bapak Ibu. Sekarang kan sudah bukan lagi 01, 02, dan 03 ya. Berarti boleh gaya bebas ini Bu Surya. Atau punya gaya udah sendiri bebas ini? Ya? Gaya bebas. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan saya ingatkan kembali bahwa link presensi akan ditutup 15 menit setelah sesi ini berakhir. Serta jangan lupa untuk hadir besok karena besok materinya juga seru karena modul ajar itu akan kita implementasikan di dalam kelas. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih bingung-bingung tentang modul ajar,
direkomendasikan sekali untuk mengikuti kegiatan kita besok di jam yang sama pada jam 20 sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Tengah. Dan saya ingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan sertifikat harus mengikuti 2 kegiatan yang akan kita laksanakan dari tanggal 23 hari ini sampai dengan tanggal 25. Tentunya nanti di hari terakhir Bapak Ibu akan ada door prize. Yang ini akan sangat bermanfaat untuk kita terapkan di dalam kelas. Demikian Bapak Ibu. Nah, untuk closing statement mungkin dari siapa nih? Dari Ibu Surya atau Pak Abi? Silahkan. Ibu Surya dulu ya. Silakan. Boleh. Ibu Surya. Ya, jadi kalau pesan saya saja ya, apa yang kita niatkan, insya Allah itu yang akan kita dapat. Jadi kalau pada malam hari ini Bapak Ibu niatnya memang untuk belajar, dapat ilmu, insya Allah ilmu itu akan sampai. Tapi kalau malam ini niatnya kita untuk dapat sertifikat, Bapak Ibu juga akan dapat sertifikat. Seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Jadi mari kita luruskan niat bersama bahwa bonus berupa sertifikat, yang penting itu adalah ilmunya agar kita bisa implementasikan ke dalam kelas-kelas kita dan bisa menjadi amal jariah kita ke depan. Demikian Bu Sis. Baik, terima kasih Ibu Surya. Dari Pak Abi, silakan Pak Abi. Oke, baik, karena closing statementnya Bu ya, umum saya khusus terkait dengan pengelolaan kinerja ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apapun yang telah Bapak Ibu sudah rencanakan di pengelolaan kinerja terkait dengan observasi ini, silahkan jalan saja, laksanakan saja Bapak Ibu. Jangan takut yang namanya salah, karena kan nantinya ada refleksi ya, ada evaluasi. Nah di situ kita bisa melakukan atau melihat kira-kira apa saja yang bisa diperbaiki, apa saja yang bisa dikembangkan, dan apa saja yang bisa nanti Bapak Ibu lakukan lagi sekaligus bisa diperbaiki Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Biasa, terima kasih Pak Abi, terima kasih Ibu Surya yang sudah menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu kembali besok Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah mau jam 10 tapi luar biasa masih semangat untuk menyimak kegiatan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu mungkin yang masih punya pertanyaan dan belum terjawab, mohon maaf. Akan tetapi bisa ditanyakan mungkin di kolom grup WA kita sehingga Bapak Ibu narasumber jika ada kesempatan berkenan untuk menjawab. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa isi presensi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di hari besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bu. Sama-sama. Ditunggu kehadirannya besok Bapak Ibu. Silakan berkomunikasi di grup WA ya. Ya Bu.